Mbak siapa? Saya dengan Astovia. Oke, perkenalkan saya Angel, saya konselor yang akan membantu kamu pada sore hari ini. Oke, sebelumnya Mbak Sofia gimana perjalanannya? Lancar Bu, cuman tadi cuacanya aja sih sedikit panas. Oke, tadi naik apa ke sini? Naik Transjakarta. Oke, naik Transjakarta. Gimana kabarnya Mbak Sofia? Baik sih Bu, cuman ada sedikit yang ganjil aja sih akhir-akhir ini. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Mbak Sofia sudah pernah konseling? Belum, ini pertama kalinya. Oke, ini pertama kali Mbak Sofia konseling. Di sini saya mau menyampaikan Mbak Sofia relax aja, santai aja, mau menyampaikan masalah apapun ataupun ingin bercerita saja, saya siap mendengarkan. Dan kalaupun ada masalah, kita sama-sama cari solusi yang terbaik buat masalah Mbak Sofia. Dan tenang aja Mbak Sofia, di sini nggak perlu khawatir, apalagi takut tentang masalah Mbak Sofia apakah akan disebarluaskan atau tidak. Di sini kami ataupun saya akan menjamin kerahasiaan dari masalah Mbak Sofia. Oke, apakah sudah jelas atau ada yang ingin Mbak Sofia tanyakan? Sudah jelas Bu. Sudah jelas. Oke, baik. Mbak Sofia relax saja ya. Kita kayak ngobrol aja. Mbak Sofia, apa yang ingin Mbak Sofia sampaikan, ceritakan, silakan. Ya Bu, jadi saya tuh ngerasa bahwa saya tuh kuliah sekarang ini salah jurusan, tidak sesuai dengan minat bakat saya, tidak sesuai keinginan saya, dan juga saya jadi makin kesini makin bingung arahnya saya pendidikan di universitas ini tuh setelah lulus nanti akan jadi apa, karena ya balik lagi tidak sesuai passion saya. Oke, baik. Berarti Mbak Sofia sekarang jurusan apa kalau boleh tahu? Saya jurusan pendidikan konseling Bu. Yang diminati jurusan Olahraga. olahraga. Oke, baik. Sebelumnya sudah mencoba PTN atau bagaimana? Iya, dulu saya terima sebagai siswa eligible masuk dalam nominasi, dan saya juga udah sangat percaya diri bahwa saya akan diterima di PTN yang saya impikan dengan jurusan yang saya minati. Tetapi kenyataan tidak sepindah itu. Akhirnya saya ditolak PTN karena video portofolio saya kurang maksimal. Oke. Apa yang membuat Mbak Sofia menyesal sehari ini gitu tentang masalah Mbak yang sebelumnya itu? Ya, hari ini saya menyesal karena teman saya yang seperjuangan sama saya di SMA dulu, namanya Doni. Dia memang laki-laki yang nilainya di bawah saya jauh, dan saya pikir dia bakal nggak bakalan lolos PTN itu. Namun kelebihannya dia adalah dia mempunyai sikap atau sifat juang yang tinggi. Dia juga mau berusaha, dia juga mempunyai prestasi di luar akademik yaitu olahraga. Nah, mungkin itu membantu dia lolos. Sedangkan saya hanya mengandalkan nilai rata-rata saat lulus SMA itu, dan saya berpikir bahwa saya akan lebih unggul dibandingkan dia dengan menggunakan portofolio seadanya. Baru saja hari ini si Doni ini mengupload sebuah video kemenangan dia di perguruan pencaksilat, di lomba-lomba yang dia minati dengan dukungan oleh kampus yang saya sama dia juga minati dulu. Jadi seakan-akan dia tuh sangat amat mulus jalannya menuju universitas dan juga membuat bangga kampus. Saya di sini justru malah kesulitan. Saya juga kayak merasa bahwa jurusan ini tidak sesuai dengan passion saya. Saya merasa iri. Saya juga merasa kasihan pada diri saya karena harus berjuang di bukan jalannya. Oke, baik. Kalau kamu tadi merasa berbanding terbalik dengan si teman kamu bernama Doni, apakah kamu ada perasaan juga, oh saya beruntung nih kuliah di sini, atau ada sesuatu yang membuat kamu merasa bangga juga nggak untuk kuliah di tempat kamu sekarang ini? Oh, kalau itu tentu ada. Saya merasa beruntung karena saya kuliah di sini kan soalnya swasta ya. Saya kuliah di sini, saya sistemnya hybrid, itu 50% 50 online. Nah, di saat 50%-nya online itu saya gunakan atau saya manfaatkan untuk
membantu orang tua untuk lebih mempelajari materi yang belum saya mengerti, untuk bisa membagi waktu bermain dengan teman-teman saya, untuk mencari relasi, atau sekedar refreshing keluar aja, jadi nggak terlalu terpacu pada akademik ataupun kuliah. Dan keberuntungan yang kedua itu saya kuliah di sini tuh beasiswa juga, jadi saya merasa kayak saya nggak terlalu saya nggak terlalu menyesal karena saya pikir saya kuliah di sini juga saya nggak menggunakan biaya, justru saya mendapatkan biaya hidup. Oke. Berarti ada sesuatu positif juga ya dari perkuliahan kamu yang sekarang ini. Jadi tidak sepenuhnya menyesal dengan jurusan yang saat ini, mungkin berbanding terbalik dengan minat kamu. Tapi kalau boleh saya tahu, apakah kamu punya strategi untuk jangka kedepannya? Misalnya kamu sudah mempersiapkan kedepannya kamu ada tempat magang yang kamu minati, ataupun ada pelatihan atau kursus yang ingin kamu ikuti, atau ada tim dari mana masa kamu SMA kamu ikut tim olahraga dan sebagainya gitu, bisa mendukung minat kamu atau bagaimana? Oh, kalau itu mungkin ini terkait dengan cita-cita saya dari kecil. Saya ingin banget menjadi kalau nggak polisi ya tentara. Nah, dari kedua cita-cita saya itu, saya ingin merealisasikannya di saat saya sudah siap, dalam artian siap dalam seleksi fisik, siap dalam akademik, siap dalam seleksi-seleksi nanti yang akan dites. Nah, saya berencana untuk kedepannya mungkin kurang lebih 1 atau 2 tahun lagi saya ingin mendaftarkan diri melalui tes akmil atau akademi militer dengan usaha semaksimal mungkin, karena 1 tahun lagi umur saya 21 tahun dan itu kesempatan terakhir saya untuk daftar di akademi militer. Walaupun nanti saya nggak lolos, mungkin saya akan mencoba di CPNS dan mengambil kejaksaan, karena kejaksaan itu kan berbau hukum, jadi saya sedikit menyukai hukum gitu. Oke, berarti selain bidang olahraga kamu juga menyukai hukum ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan tentang minat kamu atau sesuatu yang kamu sesali? Oh, kalau yang saya sesali sih sedikit aja menyesalnya, karena saya ambil jurusan BK ini untuk menghindari mata kuliah matematika yang berbau dengan hitung-hitungan. Saya merasa kayak saya sudah sampai dari SD sampai SMA tuh pelajaran yang paling bikin saya kesel tuh matematika. Nah, saya makanya ngambil jurusan BK karena banyak yang bilang kalau jurusan ini tuh tidak ada matematikanya, tidak ada hitung-hitungannya. Tetapi ternyata di semester 3 ini saya bertemu dengan statistika yang sedikit membuat saya pusing. Dan ya, saya remedial di statistika itu karena memang kelemahan saya matematika. Tapi memang di awal-awal saya ngerasa enjoy, saya ngerasa ini mudah, nggak terlalu sulit. Dan karena saya mengentengkan hal tersebut, jadi makin di sini saya makin nggak suka gitu. Saya makin kayak menyepelekan mata kuliah tersebut. Itu sih yang membuat saya kesulitan. Oke, berarti dari proses yang kamu hadapi dari semester 1 sampai saat ini, kamu masih merasa belum ketemu gitu minat yang kamu minati gitu, misalnya di bidang hukum ataupun di olahraganya dan sebagainya. Oke, ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya salah satu alasan saya mengambil jurusan BK ini, saya ingin memperbaiki psikologi saya juga. Saya merasa bahwa kayak mental saya ini makin kesini saya lihat tuh makin kurang sehat. Mental saya ini sedang teruji gitu. Karena kan saya mengalami kegagalan-kegagalan di SMA, saya mengalami kegagalan di masa kuliah. Jadi saya merasa saya ngambil jurusan BK ini sedikit tepat karena saya juga bisa mengerti psikologi saya bisa mengerti kepribadian saya, cara saya mengenal diri sendiri, dan saya juga bisa mengerti karakter orang lain. Oke, berarti berubah jalan gitu ya istilahnya, Mbak? Betul, Ibu. Jadi saya mau ngerasain gimana sih mempunyai mental yang sehat. Oke, berarti Mbak ini tidak begitu menyesal dengan jurusan BK yang Mbak ambil, tapi juga sedikit menyesal karena
belum ketemu titik minatnya gitu. Oke, baik, kalau boleh saya kasih saran di sini, Mbak sebenarnya tidak perlu takut untuk masa depan Mbak, di mana BK di sini tidak hanya tok untuk menjadi guru yang kita tahu ya. Di sini BK ini luas cakupannya, kita bisa bekerja di kantor, kita bisa kerja di bidang hukum, di mana yang saya sedikit tahu di bidang BK ini kita bisa ambil profesi hukum dan kemudian menjadi ahli psikologis. Nah, kita bisa masuk di bidang hukum. Nah, kalau misalnya olahraga, kita juga bisa belajar tentang pertumbuhan anak, cara memberikan stimulus dan sebagainya, ilmu-ilmu kehidupan yang bisa kita terapkan di masa depan nanti. Dan Mbak Astovia juga tadi yang saya tangkap juga, di mana Mbak Astovia tidak sepenuhnya menyesal karena biaya kuliah ditanggung oleh negara, beasiswa, dan tidak semua orang juga yang mendapatkan kesempatan yang sama seperti Mbak Astovia, dan mungkin saja teman Mbak belum tentu mendapatkan kesempatan yang sama dengan Mbak mendapatkan beasiswa, dan Mbak Astovia hanya disuruh menjalankan saja kan. Oke, dan apakah Mbak Astovia merasa saran atau solusi yang saya berikan kurang tepat atau ingin bertanyakan silakan? Oh, sarannya sih sudah sangat bagus ya Bu ya. Saya juga merasa nggak terlalu menyesal gitu kan setelah saya kulik lebih dalam lagi bahwa saya tuh salah satu orang yang beruntung loh di banyaknya orang yang tidak bisa kuliah, tidak orang-orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, tidak bisa merealisasikan pilihannya di perguruan tinggi. Jadi nggak sepenuhnya menyesal sih. Oke, baik. Kira-kira kedepannya nih Mbak Astovia, selain tadi Mbak Astovia bilang 2 tahun ke depan akan mencoba tes akmil, dan kalau misalnya saja ya, kalau misalnya nanti kedepannya gagal, apakah Mbak Astovia tidak ingin melanjutkan cita-cita Mbak atau ikuti aja nih alurnya jadi guru BK dan sebagainya bagaimana? Oh, kalau misalnya ke depannya gagal, saya bakalan ini sih tetap stay di kuliah saya mau menyelesaikan kuliah saya ingin menjadi sarjana. Setidaknya saya bisa membanggakan orang tua bahwa karena kalau saya jadi sarjana, saya bakal jadi anak yang sarjana pertama di keluarga itu, dan saya juga bisa membanggakan orang tua walaupun nanti saya menjalankan pekerjaan saya tidak sesuai passion saya, tapi pelan-pelan sih saya bakal berusaha mencintai pekerjaan ini nanti. Oke, baik. Hanya butuh waktu sebenarnya ya Mbak ya, biar bisa menjalani semua pekerjaan yang Mbak mungkin saat ini belum minati, tapi nanti kelamaan kan pasti akan ada caranya, ada jalannya untuk bisa lebih lagi relax, untuk nyaman di tempat kerja Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Astovia ini anak pertama atau bagaimana? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Oke, berarti anak ketiga dari 4 bersaudara dan satu-satunya anak pertama yang sarjana kalau nanti dilanjutkan sampai selesai. Oke, baik. Apakah ada masalah lain yang ingin Mbak ceritakan? Mungkin terkait jurusan saya ini sih, saya sebenarnya bukan terpaksa ya, cuman keinginan orang tua yang mau saya kuliah karena beasiswa tersebut. Saya tidak merasa dipaksa, cuman saya merasa tertekan aja dengan tuntutan-tuntutan orang tua yang harus mengikuti kemauan mereka. Saya harus kuliah, saya harus menjadi sarjana, saya nggak boleh bekerja. Tapi di sisi lain mereka mendorong saya untuk ngejar beasiswa. Jadi kan dengan kata lain mereka tidak keluar uang juga untuk membantu kuliah saya gitu. Kenapa harus didorong-dorong menjadi sarjana? Padahal di situasi waktu itu saya tuh pengen banget kerja karena saya tuh udah capek dengan akademik gitu. Mbak Astovia merasa tidak nyaman ya berarti sama keluarga Mbak yang terus memberikan pressure atau tekanan sama Mbak, dimana Mbak pun pengen mengeksplor diri Mbak untuk bekerja, untuk mengikuti kegiatan lainnya, tapi Mbak Astovia mencoba untuk menjalani saja, dan kalau boleh saya memberikan saran juga nih sama
mbak, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya itu menjadi yang terbaik dari yang baik. Dan mungkin orang tua mbak hanya bisa membantu mbak dari jalur beasiswa ini, memberikan dukungan. Walaupun yang kita tahu dari cerita mbak ini, orang tua mbak kurang memberikan support yang positif dalam artian memaksa mbak, tapi di sini yang bisa kita ambil sama-sama, mbak didukung penuh sama keluarga mbak untuk tetap semangat, tetap menjalani perkuliahan dengan baik, nggak perlu lagi mikirin tentang biaya karena orang tua mbak sudah memberikan jalan untuk beasiswa mbak, dimana mbak didukung juga untuk dapat beasiswa ini walaupun ada syarat yang harus dipenuhi, dimana IPK mbak harus bagus tadi yang mbak jelaskan. Tapi namanya beasiswa pasti harus ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Yang penting tujuannya tetap satu, untuk jadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat buat keluarga, buat orang di sekitar mbak. Bagaimana, ada lagi yang ingin mbak sampaikan? Untuk masalah perkuliahan atau jurusan sih cukup itu aja sih mbak. Cuman saya ada komplikasi masalah gini mbak. Bagaimana, ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Iya mbak, saya jadi ngerasa makin hari tuh mama saya tuh selalu kayak jurus saya ini harus seperti ini, harus seperti itu. Mungkin karena emosionalnya yang tidak stabil atau temperamental ya, jadi saya merasa bahwa mama saya ini terlalu banyak menuntut baik dalam kehidupan sosial saya, kehidupan percintaan saya, kehidupan perkuliahan saya. Jadi semuanya mau saya atur. Jadi seakan-akan saya itu masih anak kecil yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menentukan hal yang baik buat saya sendiri gitu sih. Oke, berarti orang tua mbak ikut campur dalam kehidupan mbak, dimana mbak pun merasa tidak nyaman gitu ya karena orang tua mbak yang ikut campur. Dan kalau boleh saya tahu, pasti kan sebelum ada sebelum ada akibat pasti ada sebabnya. Apakah ibu mbak di sini pernah mengalami suatu masalah mungkin atau bagaimana? Ya mungkin kalau saya mengalami rasa trauma kali ya, karena mama saya itu tidak didukung oleh keluarganya dalam hal pendidikan. Mama saya juga selalu disuruh untuk menikah dengan secepat mungkin karena masih di kampung, jadi peraturan kampung masih kental. Terus juga jadi mama saya mendapatkan suami tidak tepat, mendapatkan pria yang tidak seharusnya didapatkan gitu. Jadi kayak mendapatkan pria yang tidak bertanggung jawab. Mama saya juga pernah membawa kabur orang saya dari kampung ke kota untuk mencari nafkah, untuk bernasib oleh para perantau lainnya gitu. Oke, baik. Saya bisa memahami perasaan ibu anda, Mbak, dimana kita tidak bisa menyalahkan orang lain langsung ya, karena di sini mama dari Mbak juga mengalami masalah yang cukup berat, dimana tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik juga gitu, dimana Mbak tadi menceritakan mama Mbak itu pernah mengalami kegagalan di bidang keluarga, dan juga ada tadi kurangnya dukungan yang positif juga dari keluarganya sebelumnya, sehingga mempengaruhi ibu Mbak, dimana ibu Mbak jadinya pendidikannya kurang, tadi pendidikannya sampai SMP saja. Dan juga tadi Mbak bercerita kalau mama Mbak menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi tekanan juga bagi mental mama Mbak, dimana itu juga memberikan tekanan dari keluarga, dari suami, dan juga dia ingin memprotek Mbak agar Mbak tidak merasakan sesuatu tekanan juga seperti dia, dimana dia harus bersusah payah untuk melanjutkan kehidupan, untuk menghidupi keluarga Mbak atau Mbak atau saudara Mbak, dan dia ingin Mbak mendapatkan yang terbaik.
mungkin caranya memang salah, perlu waktu, perlu juga kata-kata yang positif juga yang harus diberikan sama ibu Mbak agar dia bisa mengerti gitu maksud dan tujuan Mbak untuk berbicara. Mungkin bisa satu waktu kalau misalnya ibu Mbak ada waktu senggang, kalian berdua bisa family time, berdua bisa ngobrol, bertalk, terus tentang bicara apa yang ingin Mbak katakan, apa yang Mbak rasakan. Mungkin Mbak bisa katakan sama mama Mbak kayak saya sudah besar loh, saya udah nggak mau lagi untuk dia terus seperti ini gitu. Mungkin saya juga udah mendapatkan pembelajaran nih dari kampus saya tentang begini-begini loh Ma gitu. Mungkin bisa diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih realistis dan juga positif tentunya, karena walaupun kita tahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang tua kita katakan, kita juga tidak boleh melawan orang tua juga, karena mereka yang bersusah payah untuk memperjuangkan kehidupan kita sampai hari ini. Dan Mbak harus lebih sabar lagi untuk menjalani kehidupan. Mbak juga harus lebih kuat lagi, lebih dipertahankan imannya gitu, mungkin lebih diperkuat lagi ibadahnya gitu, dipanjangkan lagi sabarnya agar bisa lebih kuat untuk menjalani kehidupan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan tentang saran dan solusinya. Apakah Mbak ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan lagi? Mungkin dari yang tadi sudah disampaikan saran-saran dan solusinya dari Ibu Kasih udah sangat baik, sangat masuk akal sih dengan masalah yang saya alami. Tapi saya merasa kayak bahwa makin kesini tuh ibu saya jadinya bukan kayak protek demi kebaikan saya, melainkan untuk mempertimbangkan egoisnya sendiri, mempertimbangkan egonya sendiri. Jadi saya harus menuruti apapun yang dia katakan tanpa ada bantahan sedikit pun. Jadi saya cuma sekedar harus menjalani, harus melakukan ini itu sesuai kemauannya. Jika saya tidak menuruti, itu bakalan jadi perpecahan, jadi konflik, jadi masalah, dan itu yang membuat kita tuh sering banget bertengkar sih. Oke, baik. Saya bisa memahami rasa kurang nyamannya Mbak terhadap setiap kata yang tadi Ibu Mbak ucapkan, di mana perintah-perintah itu membuat Mbak merasa bukan ini loh yang ingin saya lakukan, bukan ini loh yang mau saya kerjakan. Saya ini bukan boneka Anda gitu. Saya ini bukan robot yang harus diarahkan lagi gitu. Saya udah cukup dewasa untuk bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya gitu, mungkin yang Mbak rasakan. Tapi mungkin orang tua Mbak, di mata orang tua Mbak itu adalah anak kecil yang harus masih perlu diarahkan, perlu diberikan arah agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Walaupun kita nggak tahu, mungkin sesuatu yang dipandang daripada mama Mbak ini kurang tepat menurut Mbak, tapi menurut dia itu adalah sesuatu yang tepat. Dan di sini yang perlu diperbaiki adalah komunikasinya diperbaiki lagi. Mbaknya harus lebih sabar lagi, panjangin sabarnya, terus lebih kuat lagi, biar dijadikan pelajaran aja di kemudian hari nanti. Mbak sudah mempunyai anak, sudah mempunyai keluarga, bisa lebih bisa diambil pelajaran di sini, dimana nanti keluarga Mbak bisa lebih baik lagi, dan Mbak bisa memberikan komunikasi yang tepat, yang benar, seperti apa. Mbak harus memberikan saran-saran yang juga positif buat anak Mbak, buat suami Mbak nanti ke depannya, kan bisa diambil pelajarannya, dan juga ilmu dari BK ini juga bisa diterapkan juga di kehidupan Mbak nantinya. Dan Mbak juga nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa nggak layak ataupun takut untuk menjalani kehidupan ini ataupun perkuliahan Mbak, karena kita tuh harus berani mengambil risiko, harus berani menghadapi setiap tantangan yang ada di depan sana. Karena
kita orang-orang yang berharap juga sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan juga, nggak perlu takut seperti yang Tuhan juga berikan. Dia selalu memberikan perlindungan buat umatnya, anaknya, biar dia juga selalu memberikan protek yang terbaik. Gitu. Ada lagi yang ingin Mbak sampaikan? Iya sih Mbak, saya menyampaikan bahwa contoh dari mama saya yang terlalu overprotect saya ini kayak misalnya saya punya pasangan, ya emang saya punya pasangan gitu. Terus mama saya itu selalu mengatur saya itu harusnya seperti ini, saya harusnya tuh terus-terusan sama dia, saya tuh nggak boleh terlalu banyak waktu bersama orang lain, takutkan hal-hal yang belum terjadi di antara hubungan kami. Terus juga mama saya itu selalu menuntut untuk pasangan saya itu seperti yang mama saya harapkan. Jadi mama saya itu berekspektasi tinggi kepada pasangan saya. Mama saya maunya ini itu, mama saya juga maunya pasangan saya itu yang nurut sama mama saya. Tapi kan namanya juga sifat orang, kita nggak bisa atur, karakter orang nggak bisa kita ubah secepat itu kan. Nah itu yang buat saya tuh sama pasangan saya tuh selalu aja ribut, selalu aja berantem karena mama saya juga. Oke, baik. Tadi kamu juga udah menjelaskan di mana orang tua kamu ini, ibu kamu terlalu over, terlalu ikut campur untuk urusan kamu, untuk urusan perkuliahan, percintaan, dan juga kehidupan kamu. Di sini mungkin mama kamu tadi yang kamu jelaskan merasa takut kamu terbawa arus, takut kamu sudah melewati batas, takut kamu sudah berbuat yang tidak baik. Itu perasaan yang wajar, setiap orang tua pasti merasakan hal yang sama, di mana mereka juga takut anak gadisnya, anak perawatnya diperlakukan yang tidak baik gitu dengan orang lain, dan mungkin itu salah satu bentuk perlindungan dia terhadap kamu. Dan di sini memang kesalahannya itu di komunikasi, di mana mama kamu mengalami sesuatu masalah yang kurang baik, masalah yang tidak bisa disepelekan juga. Dengan tadi dia bilang kamu berbicara kalau mama kamu diperlakukan tidak baik dengan suaminya, tidak bertanggung jawab atas keluarganya, atas kehidupan kamu dan juga saudara kamu yang lain. Itu sesuatu yang berat gitu untuk khususnya perempuan, di mana mama kamu juga kurang pendidikan, di mana kita tahu pekerjaan itu menuntut pendidikan yang tinggi, di mana cara dia survive, gimana cara dia bangkit untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dia sudah se-effort itu, sudah seberjuang itu buat kamu, buat keluarga kamu. Yang dia bisa lakukan saat ini hanya memberi nasihat, hanya memberi perintah, hanya memberi perkataan yang mungkin kamu sendiri pun merasa gak nyaman karena itu terus berulang-ulang diucapkan gitu. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya ibu kamu mau kamu mendapatkan yang terbaik, kamu menjalani hidup dengan baik, dan pastinya kamu lebih kuat lagi. Iya Bu, saya paham banget tuh sama yang Ibu jelasin. Cuma saya di sini ngerasa bahwa saya ini jarang didengar gitu. Saya tuh tidak didengar oleh ibu saya sendiri. Saya tahu emang overnya dia itu untuk kebaikan saya ke depannya, atau untuk pokoknya untuk saya menjadi yang terbaik, menjadi yang baik. Namun di sisi lain ibu saya tidak memikirkan mental saya. Ibu saya tidak memikirkan gimana psikologi saya, kepribadian saya, karakter saya yang akan berubah sedrastis itu kalau ini terus berlanjut. Saya bisa menjadi orang yang murung terus, saya bisa menjadi orang yang selalu mendapat hukum sendiri karena takut dapat celaan dari ibu saya sendiri. Saya takut dapat justru malah bukannya dukungan, namun malah cacian atau makian, karena kan saya agak sedikit melanggar gitu peraturan ibu saya. Itu kan karena demi kebebasan saya sendiri. Saya kan sudah umur 20 tahun ya, saya juga masih belum terlalu dewasa, namun saya bisa tahu apa yang baik dan tidak baik buat saya. Walaupun saya belum banyak pengalaman seperti ibu saya, namun menurut saya yang dilakukan ibu saya itu kurang tepat gitu terhadap saya di eranya sekarang. Atau saya kan Gen Z ya, jadi
mungkin cara ininya berbeda, cara pentingnya zaman dahulu sama zaman sekarang. Dan ibu saya tuh menyamaratakan itu semua, dan itu membuat saya tuh sangat amat tidak nyaman. Jadi saya setiap mau bangun tidur tuh saya selalu mendengar omongan yang kemarin lagi, yang pokoknya berulang-ulang terus, ocehan atau omelan yang sama, dan itu dilakukan hampir setiap hari. Dan jadi yang membuat saya tuh jadi nggak tenang di rumah, saya jadi tidak betah, saya maunya keluar, saya jadi justru tidak menjadikan rumah itu tempat pulang, melainkan hanya untuk tempat istirahat yang saya sendiri pun tidak merasa nyaman. Oke, baik. Saya mengerti perasaan kamu. Menurut kamu, strategi apa yang harusnya kamu lakukan nih sama ibu kamu? Karena kan dari tadi saya sudah memberikan saran, sudah memberikan solusi, dimana kamu harus berkomunikasi lebih baik lagi sama orang tua kamu untuk kurang pemahaman. Tapi dari kamu sendiri, kamu pernah nggak ngelakuin sesuatu buat mama kamu untuk bisa lebih positif lagi gitu, mungkin dalam berbicara dan berpikir? Udah sering banget saya lakuin, saya tuh sering banget kalau saya mau kuliah atau mau kerja kelompok, saya tuh selalu mengirimkan video atau dokumentasi bahwa saya tuh benar-benar kesini, saya tidak berbohong, saya pulang tepat waktu, mama saya minta saya jam 8 malam sudah di rumah, saya sudah di rumah. Jadi sebenarnya saya nggak melanggar, saya nggak melakukan hal negatif, namun seringkali karena mungkin lingkungan saya yang negatif atau lingkungan saya yang buruk, banyak perempuan-perempuan sepantaran saya di lingkungan saya itu memang melebihi batas dalam pergaulan atau dalam pergumulan gitu. Jadi ada yang seumuran saya sudah memiliki anak, ada yang seumuran saya sudah memakai narkoba, dan juga ada yang perempuan yang seumuran saya sudah menjadi janda. Mungkin hal tersebut yang membuat mama saya itu semakin overprotective gitu. Oke, baik. Nah, kamu sudah memberikan video, foto, dan segala macam dokumentasi sebagai bukti ke mama kamu kalau kamu benar-benar ke tempat itu. Dari yang tadi kamu sampaikan itu kepada mama kamu, apa responnya? Ya, mama saya sih percaya, dan mama saya responnya baik dalam chat. Cuman di saat saya sudah di rumah, pasti mama saya selalu memperdebatkan atau mempermasalahkan hal itu. Saya selalu saya salah di matanya dia. Entah itu saya disalahkan karena saya jarang di rumah, saya disalahkan karena saya boros menghambur-hamburkan uang, atau saya juga sering disalahkan bahwa saya tuh tidak bisa menjadi anak yang diandalkan. Oke, ya mungkin bisa saya berikan di sini, kamu harus lebih sabar, terus berikan pemahaman terus berulang, dan kamu gak boleh ngelawan orang tua kamu, karena dimana dia juga yang menjadi garda terdepan untuk menolong kamu di saat kamu merasa gak ada lagi yang bisa menolong kamu selain keluarga kamu, selain mama kamu. Tetap hargai mama kamu, tetap jalanin hidup kamu dengan positif, terus bentuk lingkungan yang lebih positif lagi. Mungkin kalau di rumah kurang mendapatkan lingkungan yang positif, kamu bisa berteman dengan orang yang positif, yang memberikan kamu semangat, yang memberikan kamu motivasi untuk lebih sukses lagi nanti kuliahnya, untuk mendukung kamu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan tetap ngelakuin yang positif, yang lurus aja, jangan belok-belok, karena untuk memvalidasi sesuatu yang positif itu perlu bukti, dimana kamu harus benar-benar jadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang sukses, sehingga nanti mata mama kamu akan terbuka, akan melihat kamu dengan versi terbaik kamu. Iya Mbak, jadi terkait dengan lingkungan saya yang negatif itu juga sangat berkaitan dengan perkembangan pribadi saya. Jadi saya merasa bahwa saya nggak perlu selalu sama dengan tetangga saya merasa bahwa saya tidak perlu menjadi orang yang ramah dalam bersosialisasi, karena saya merasa lingkungan tidak bermanfaat, lingkungan tidak membuat saya berkembang, lingkungan tersebut juga tidak mendorong saya untuk hal-hal positif. Namun dampaknya kalau saya terlalu mengabaikan hal itu, tetangga saya itu pada
kayak ngomong gitu, enggaknya pada kayak ngegosipin saya anak yang sombong, saya anak yang angkuh, saya juga anak yang tidak ramah, tidak sopan santun terhadap orang tua gitu kan. Padahal saya melakukan ini tuh demi kehidupan lingkungan saya positif gitu. Saya tidak ingin bukan istilahnya tidak ingin dekat atau tidak ingin memiliki relasi dengan orang-orang yang tidak berdampak di kehidupan saya, justru malah membuat saya negatif. Nah itu juga membuat sebelum saya itu selalu marah sama saya dimarahin kalau saya gak nyapa tetangga saya dimarahin karena saya tidak tidak memiliki sopan santun yang seharusnya dilakukan pada remaja seumuran saya. Tapi ya bagi saya sendiri, menurut saya itu hal yang benar yang saya lakukan karena untuk menghindari hal-hal negatif itu. Oke. Untuk itu tadi kamu sudah jelaskan lingkungan kamu itu tidak cukup baik untuk mempengaruhi perkembangan kepribadian kamu, karakter kamu. Itu adalah sebuah pilihan untuk kamu untuk mengambil keputusan. Kamu gak harus memberikan sesuatu yang positif juga karena lingkungan kamu itu tidak cukup baik. Dimana kalau kamu melakukan hal yang positif, kamu akan diomongin sama orang lain juga, dan kamu melakukan hal yang tidak positif mungkin akan diomongin juga. Jadi akan membuang waktu kamu terbuang sia-sia gitu untuk mendapatkan suatu validasi yang sebetulnya kamu sendiri pun tidak perlu validasi dari orang-orang seperti itu, karena tidak membangun kepribadian yang positif buat diri kamu, tidak membangun sesuatu yang positif buat karakter kamu gitu. Dan untuk mama kamu, it's okay kalau misalnya kita keluar, kita jalan-jalan, mau pergi sama temen itu nggak sengaja ketemu tetangga, sapa aja. It's okay kalau sapa. Kalau untuk bicara, ngobrol dan segala macamnya mungkin kasih space, karena kamu tahu sesuatu itu tidak baik untuk didekati, untuk dibicarakan. Itu yang dari saya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Untuk sejauh ini cukup itu aja sih Bu yang saya sedang rasakan, yang ngeganjel gitu di hati saya tentang kuliah saya, tentang masa depan saya, tentang jurusan saya nanti ke depannya, tentang pekerjaan saya ataupun kehidupan sosial saya. Kalau dari kamu sendiri, dari tadi kamu datang sampai pada selesainya konseling ini, bisa memberikan skala penilaian? Iya, jadi skala emosional saya tuh tadi sebelum saya kesini tuh saya di jalan tuh udah banyak pikiran, saya sering bengong, saya jadi kayak orang yang banyak banget cicilan, padahal saya gak ada banyak cicilan. Tapi itu yang membuat saya tuh bikin stres gitu. Saya bingung saya mau ngambil kuliah ini atau tidak, saya bingung gimana saya nanti ke depannya, profesi saya, kehidupan sosial saya, dan orang tua saya. Itu yang banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Tapi tadi skalanya 10. Nah, setelah saya konseling sama ibu, saya meluapkan semuanya, saya curhat, saya mulai unek-unek, jadi saya sudah mulai mereda dan tidak terlalu emosi. Sekarang sudah menjadi 3, jadi beban pikiran saya itu jadi berkurang gitu, jadi lebih fresh. Oke, baik. Saya harap konseling ini dapat membantu kamu dengan kehidupan yang lebih positif lagi ke depannya. Kamu bisa lebih termotivasi untuk kuliahnya lebih baik lagi dan menggapai cita-cita kamu yang sesuai dengan minat kamu. Oke, jangan lupa bersyukur karena semua yang kamu lewati ini tidak lebih dan tidak kurang dari pertolongan Tuhan. Terima kasih sudah datang. Selamat sore dan sampai jumpa Mbak Astofia. Terima kasih Bu.